yang penuh dengan kerinduan untuk menjadi pelaku firman-Mu, supaya sungguh kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami yang berlipat kali ganda, sehingga Engkau dipermuliakan. Hidup kami menjadi bersukacita, berbahagia sebagai orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah rangkaian dari suatu khotbah Yesus yang terkenal di bukit, saudara. Dan dia mengajarkan kepada pendengar-pendengarnya tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu sama dengan hal kerajaan Allah. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu sama. Istilah itu dipakai secara bergantian di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain, sebab di atasnya dia memberikan banyak perumpamaan. Saudara, perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir, atau istilah kita itu kalis gitu ya, sampai khamir seluruhnya. Saudara, ada 2 orang guru dan pendeta yang sedang sharing, dan mereka mengatakan jadi pendeta dan jadi guru itu tidak enak, katanya begitu. Sebab guru itu dikatakan selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, ya kan? Sekarang minggu yang lalu, saudara, ada seorang guru namanya persis seperti nama istri saya, Lilis. Iya, dia cuma naik perahu kecil dan dia mengajar di satu suku yang sangat tertinggal di Indonesia, namanya suku Asmat. Nah, dia dengan guru yang lain, seorang Katolik, ini Islam, saudara, diombang-ambingkan gelombang Laut Arafuru yang ada di Papua itu. Kemudian kapalnya terbalik dan dia meninggal. Saudara, kalau Anda tinggal di Indonesia, di Jawa, kematian seorang atau 2 orang guru itu tidak menjadi masalah, karena semua kebanyakan tenaga pengajar itu senang dan kumpul di Jawa. Tetapi bagi Papua, bagi daerah itu, 2 orang guru yang mau mengabdikan diri di desa yang paling terpencil, di mana belum ada transportasi, belum ada listrik, belum ada air pump, saudara, 2 orang guru itu kehilangan yang luar biasa, sebab sangat jarang orang mau pergi ke sana, saudara. Sehingga ada dialog guru-guru yang seringkali mengatakan, guru itu seumur hidup tetap jadi guru, betul ya? Murid-muridnya ada yang jadi presiden, ada yang jadi direktur, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pemulung, ada yang jadi duta besar, tapi guru tetap guru, ya kan? Lalu si pendeta juga mengatakan, ya sama, tugas kita ini sama, cuma kamu ngajar di sekolah, aku ngajar di gereja, katanya begitu, sama.
Itu guru itu tetap guru katanya begitu. Kita sama tugasnya mengajar. Lalu si guru cerita ada pengalaman. Murid-muridku ketika pelajaran sulit, diajari sulit, dia mengatakan, untuk apa sih semuanya itu? Ayo, saudara pernah nggak merasakan? Untuk apa? Saudara pernah belajar kalkulus nggak? Sekarang masih ingat nggak kalkulus? Masih ingat diferensial, integral, sinus, kosinus, wah sinusitis tahu mungkin. Karena itu sudah pulen, ya toh? Tapi masih ingat. Dulu saya mempelajarinya namanya ilmu gaya. Waduh, itu analit dan sebagainya. Tidak ada satupun yang nyantol di sini, ya kan? Wah, teori ekonomi, wah pakai statistik dan sebagainya. Saya sampai belajar statistik rasanya garuk-garuk terus. Aduh, itu apa ya ini? Begitu. Belajar susah-susah ini untuk apa? Setelah saudara bekerja masih saudara pakai semuanya. Ayo. Sekarang nih saya tanya Winnie nih ya. Ya toh? Dia seorang master akuntan, ya toh? Berapa persen dari yang dipelajari sampai jadi master sekarang ini kemudian bekerja di bidangnya Winnie? Ya toh? Teori-teori akuntansi itu berapa persen yang masih dipakai? 10-20%? Asalnya gitu aja toh. Sudah ada programnya, tinggal inputin data semua, nanti dipencet. Kadang-kadang kalau sudah programnya ada analisanya keluar sendiri. Gitu enggak? Atau ngitungi? Dulu diajari di SD pakai sempoa, sekarang pakai sempoa lagi enggak? Pakai kalkulator, ya kan? Karena sudah terbiasa kalkulator. Pernah suatu hari saya pergi ke Kroger, saudara, belanja, jebret, mesinnya mati. Lalu orang-orang yang mau membayar itu antri di belakang panjang sekali. Itu bagian hasilnya itu, saudara, bingung, nggak bisa jumlah. Bayangin, saya beli barang itu 3 waktu itu coklat kalau nggak salah. Harganya itu $3.75. Dia mau ngitung 3 kali $3.75 itu dia kebingungan. Bingung. Padahal dulu kalau kita yang nggak zaman kalkulator sudah ada di otak, pasti jawabnya sudah tahu. Pasti, ya kan? Bisa jawab $3.75. Beli 3 berapa? Ayo, cepat sekarang jawabnya. Ada yang bisa jawab? Berapa? Oh iya, karena kita dulu sudah dibiasakan menghafal. Kalau biasanya enggak menghafal, cuma kalkulatornya mati, listriknya mati, bingung. Iya kan? Sebab orang mikir, lah untuk apa kita belajar kali-kalian? Kok ada kalkulator kok susah-susah. Begitu, makin lama makin susah sekarang, saudara. Kalau dulu saudara disuruh menghafal, tapi sekarang ngapain susah-susah? Buka Google aja, Mbak. Google itu semua kasih informasi, udah. Apa yang sulit, ya kan? Ayo, ini yang orang Indonesia asli loh ya, saya kepingin tanya ini. Yang lahir dan SMA lulus Indonesia ini. Saya kepingin tanyanya itu Sandra deh ya. Sandra ya, saya bidik aja di sini. Oke, yang paling gampang. Dari SD sampai SMA itu belajarnya pasti Pancasila, betul? Nah, sebutkan 5 sila deh. Apa aja Pancasila? Sila pertama, sila kedua. Oke, yang paling apa? Kemanusiaan yang beradab. Indonesia adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, yang panjang itu. Oh ya, kerakyatan yang dipimpin oleh Padahal dulu ya sekolahnya dapat A itu nilainya. Oke deh, ini sepedanya ambil aja. Saudara, berapa persen yang masih kita ingat? Lalu ada murid-murid yang dapat nilainya jelek lalu dimarahi oleh gurunya. Ngapain kamu? Kamu udah belajar ya? Terus jawabnya begini katanya, Bu,
Ngapain sih belajar susah-susah? Toh besok kalau kerja juga nggak ditanya Pancasila itu apa. Berhitung kali-kalian menghafal, apalagi mempelajari sinus, kosinus dan sebagainya, itu sudah beli kalkulatornya yang namanya apa, Texas Instrument. Itu udah ada semua, tinggal pencet-pencet keluar semua. Ngapain? Iya kan? Ngapain untuk apa semuanya itu? Si gurunya frustrasi. Iya ya untuk apa ya? Ngajarin susah-susah itu untuk apa? Saudara, sekarang apa sih gunanya ngajarin gambar dan sebagainya? Kalau dulu desain kan harus gambar. Sekarang sudah ada programnya sendiri. Nggak tahu, saya ingatnya cuma taunya AutoCAD. Masih ada yang lebih modern kali sekarang. Masih ya, tapi ada program yang lebih modern lagi sekarang barangkali. Sudah itu semua dimasukkan kira-kira keluar semua gambarnya. Mau 3 dimensi, 5 dimensi keluar semua. Saudara, untuk apa? Lalu si pendeta mengatakan, oh kamu digituin ya? Gak apa-apa, sama-sama kita senasib. Aku juga gitu kok. Dikatain sama jemaatku, ngapain sih Pak, kamu itu khotbah susah-susah tiap minggu. Aku ini ke gereja seminggu sekali. Kalau khotbahnya kepanjangan aja, waduh, otakku sudah panas kok Pak. Udah selesai. Ya kan? Ada yang masih ingat gak khotbah saya 3 minggu yang lalu? Ayo. Ada yang masih ingat? Saya khotbah apa? Isinya apa? Ya kan sudah ada YouTube kan, gitu. Lihat aja di YouTube. Oh lupa. Begitu. Namanya Korea drama. Apa? Kadang-kadang yang nyantol cuma ilustrasinya, yang lucu. Untuk apa katanya begitu? Untuk apa pergi ke gereja? Toh lupa katanya begitu. Lalu pendeta sama guru ini frustrasinya ya untuk apa jadi pendeta ya? Untuk apa jadi guru ya? Kita ngajar susah-susah, toh dilupakan juga yang diserap paling sedikit sekali. Begitu. Nah, kalau saudara dapat keluh kesah seperti ini, apa jawab saudara? Apa jawaban saudara? Ada yang bisa membantu? Pendeta Anda frustrasi, lalu cerita, untuk apa ya? Persiapan khotbah berhari-hari begitu, mikirin minggu ini nanti khotbahnya apa, baca Alkitab, ditafsir, cari buku, referensi, cari sana sini. Lalu setelah disampaikan, seminggu kemudian jemaat ditanya, minggu lalu khotbahnya apa? Ada yang ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Paling 5-10 orang yang ingat. Masih ingat? Saya enggak, soalnya enggak datang. Nggak datang ya, nggak apa-apa, yang datang aja ada. Minggu yang lalu, intinya aja cerita tentang apa, saudara? Ayo. Kalau pendeta saudara frustrasi, lalu mengatakan, iya ya untuk apa? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban, semangat atau Ya kan menghibur? saya paling ya jawabnya kan Sabar, Pak, tugasnya sabar. Pak Santo. Betul tugas saya, tapi sekarang ini saya sedang mengevaluasi diri. Untuk apa ya? Ya untuk orang-orang yang mau mendengarkan. Lah, tapi lupa itu. Ya kan saya bilang untuk yang orang mau mendengarkan. Kalau yang nggak Oke. mendengarkan ya. Nah, saya ingin tanya satu orang ICC ini aja lo. Semua kan mau mendengarkan toh. Saya tanya, minggu lalu saya khotbah apa Ya saudara-saudara? tanya yang datang. Ya ayo. Ada yang masih nyantol? Sedikit aja. Memori full. Betul, itu jujur. Memori full. Ya di-delete sebagian. Hubungan sama Tuhan harus baik supaya hubungan sama sesama bisa lancar. Oh gitu, hubungan sama Tuhan harus baik supaya hubungan dengan sesama lancar gitu ya. Nas yang diambil dari mana? Maria? Maria dan Marta. Untung masih ingat gitu ya, sedikit ya. Aduh, terhibur sedikit. Tapi ada seorang ibu-ibu yang memberi penghiburan kepada guru dan pendeta yang frustrasi. Dia cerita begini, apa? Kamu tetap setia atau jadi guru? Kamu tetap setia atau jadi pendeta? Katanya begitu.
Gak usah ganti profesi, Pak. Aku ini loh, lihat. Aku ini sekarang sudah jadi emak-emak, katanya begitu. Sejak muda aku ngerawat anakku, ngasih makan. Mulai belum bisa makan keras sampai anakku bisa mandiri. Tiap hari mumet loh, Pak, katanya begitu. Sebab keluargaku itu kalau makan itu gak mau makanan dimakan di masa hari ini harus habis hari ini. Itu tradisi keluargaku. Besok harus makanan baru lagi. Jadi pusing kan jadi ibu rumah tangga. Mikir hari ini mesti masak apa, besok mikir lagi, besok mikir lagi. Begitu. Maunya sih ibu-ibu itu masak aja seminggu, lalu dibuat seminggu makan itu, nanti seminggu lagi baru masak. Ya, sama. Maunya gitu kan? Tapi kalau ada anggota keluarga yang maunya tiap hari beda, tiap hari beda. Lalu coba anak-anak kita tanya. Ayo kan tidak percaya ibu-ibu, tanya sama anak-anak. Kemarin mama masak apa? Rasanya gimana? Enak apa enggak? Paling jawabnya umum, ya enak-enak, ya apa tapi? Enaknya di mana? Tidak bisa jawab. Kadang-kadang anak itu lupa, coba 4-5 hari yang lalu, mama masak apa? Enak apa enggak? Enaknya di mana? Tidak bisa jawab. Tapi walaupun anakku tidak bisa menjawab, walaupun anakku tidak ingat lagi dia makan apa, masak apa, masa aku sebagai mamanya berhenti untuk masak? Katanya. Aku putus asa. Coba, kalau Anda punya anak pada waktu kecil, pernah tidak ngalami anak saudara itu susah sekali makan? Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu itu seperti kayak nenek-nenek ya. Anaknya susah makan, nggak mau, ayo duduk makan. Enggak, dikejar sana, dikejar sini. Ayo, sebentar lagi repot, anaknya mesti didulang begitu supaya makan. Kenapa? So, kalau anaknya tidak makan dia prihatin sekali. Apalagi kalau anaknya kurus, nggak makan, senangannya lebih senang main komputer, iPad ketimbang makan. Ya itu anak-anak kan ya. Mungkin kita dulu juga begitu, lebih senang main ketimbang makan. Tapi apakah orang tua putus asa? Tidak mau makan ya sudah, karepmu. Nanti kalau lapar kan makan sendiri. Ada orang tua yang bisa begitu? Kadang-kadang, tapi coba kalau anaknya betul-betul lupa, betul-betul cuma main aja seneng, bisa orang tua mengatakan nanti kalau lapar pasti dia minta makan. Kalau betul anaknya begitu, tidak ada orang tua yang tega. Bisa untuk sesaat jengkel, bisa begitu, tetapi nggak mungkin, saudara. Ya, nah saudara, oleh sebab itu si mama ini mengatakan, walaupun anakku melupakan apa yang aku masak, segala jerih lelahku, tetapi tiap hari aku selalu memikiri gizi yang terbaik, makanan yang terbaik. Aku selalu pikirkan, terus aku dorong supaya dia makan. Walaupun anakku melupakannya, tetapi gizi yang baik, makanan yang baik, dan semuanya disiapkan dengan baik, itu sudah menjadi darah dan dagingnya. Sehingga dia ada seperti sekarang ini karena yang aku masakkan tiap hari itu, walaupun dia lupa, walaupun dia melupakan. Dari mana dia punya energi untuk bekerja? Dari mana dia punya energi untuk sekolah? Dari mana dia punya energi untuk melakukan semua, menjalani hidupnya? Karena ibu yang tidak pernah putus asa untuk terus menerus masak, walaupun setelah dimakan lewat dari mulut kita, makanan seenak apapun masuk di perut semuanya sama. Perut bisa merasakan enak? Nggak bisa. Rasa nikmat itu cuma sebatas ini, saudara. Lewat sini sudah sama, begitu. Yang membedakan cuma bergizi atau tidak, iya kan, saudara? Nah, saudara, jadi kalau kita bicara tentang hal kerajaan surga, apa ini hubungannya? Yesus memberikan 2 perumpamaan yang penting. Yang pertama tentang sebiji sesawi. Orang itu tidak kelihatan biji sesawi kecuali kita lihat betul. Oh, bintik-bintik kecil ini ternyata biji sesawi. Saudara pernah lihat biji sesawi? Ya. Kecil, halus sekali loh, saudara. Iya, hitam.
Atau ragi. Ya ragi kalau sudah dikumpulin segede ini ya kelihatan. Tapi kalau aslinya hancur dalam bentuk tepung gitu saudara. Itu kalau satu butir nggak dilihat betul, oh kita baru tahu. Aku kira debu, ternyata ini ragi. Tetapi saudara, biji sesawi ataupun ragi itu walaupun kecil, kalau tidak diamati secara cermat, tidak kelihatan, tetapi punya dampak besar. Nah, Yesus berbicara tentang kerajaan surga itu di situ. Kita lihat dulu. Oke. Ya, minggu yang lalu saya membicarakan tentang ini. Mengapa Maria memilih prioritas untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan ketika Yesus memberitakan firman, berbicara. Sedangkan Marta sibuk dan sibuk dan sibuk, saudara. Walaupun sebelumnya pasti Marta juga ikut sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan Yesus mengatakan, Maria memilih bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Minggu yang lalu saya terangkan bahwa di dalam hidup ini tiap hari saudara dan saya itu disodori hal-hal untuk memilih tiap kita. Jangan sampai hidup kita ini saudara disodori kehidupan, disodori banyak kegiatan yang kita terpaksa harus memilih karena kita terdesak, dan itu penting. Orang yang selalu hidupnya itu dikejar dengan ini terdesak harus dilakukan karena ini penting, ini terdesak harus dilakukan, ini penting. Maka kalau saudara hidupnya tiap hari dikejar-kejar dengan itu, ini harus dilakukan, tidak mungkin enggak. Kita terdesak ini karena ini penting, maka saudara akan mati muda. Biasanya orang mati muda itu selalu hidupnya terdesak dengan penting, terdesak, penting, terdesak. Tapi yang konyol, ada orang yang mati muda karena selalu mengerjakan yang terdesak, harus. Tapi tidak penting. Itu yang konyol kan, saudara ya. Nah Maria, saudara, itu memilih bagian yang sangat penting walaupun orang lain merasa tidak terdesak. Bayangkan saudaranya Marta, ini tamu sudah datang ini. Memang kita sudah persiapan banyak, tapi kan butuh disajikan ini. Lah kok saudaraku ini enak-enak duduk kamu dekat Yesus. Ayolah, ikut bantu, sibuk ayo sana sini. Ini lebih penting. Karena bagaimana muka kita ini ditaruh kalau kita ini tidak memberi pelayanan dengan baik. Tapi Maria tahu ada waktunya di mana kita harus melakukan sesuatu yang sangat penting walaupun tidak terdesak. Sedangkan Maria melakukan yang terdesak dan penting. Nah, saudara, Marta ditegur oleh Yesus. Kamu mengkhawatirkan segala sesuatu, tapi Maria tidak. Begitu. Mengapa? Banyak orang dalam hidup ini dipacu dengan persaingan. Selalu dipacu dengan persaingan. Bagaimana caranya supaya dapur kita itu tetap mengebul. Nah, kalau kita itu selalu dipacu dengan itu, saudara, gimana dapur rumah tangga kita ini supaya tetap survive, ngebul terus begitu. Ngebulnya bukan asap. Kalau bisa ngebulnya makin lama makin dolar atau berlian. Waduh, maka kita akan selalu dikejar-kejar yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Tapi Maria memilih bagian yang memang itu sangat penting, utama, walaupun tidak mendesak, saudara. Ya, nah mengapa, saudara? Saudara dikatakan ini menyangkut hal kerajaan sorga masalahnya, atau hal kerajaan Allah. Dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang jatuh ke tanah. Dan kalau biji sesawi itu jatuh ke tempat yang subur, saudara, maka biji yang tidak kelihatan itu akan menjadi pohon yang besar. Sehingga di pohon itu akan bersarang burung-burung.
Mungkin sudah bisa membayangkan sawi di sini dengan sawi di daerah Timur Tengah beda ya, gitu. Kalau sawi itu sampai bisa tumbuh jadi pohon yang bercabang-cabang itu gimana? Oke, jangan bayangkan seperti sawi di sini, ya, saudara. Tapi artinya, saudara, si petani ini yang ilustrasi kehidupannya diambil alih oleh Yesus, itu ingin menggambarkan bahwa kerajaan surga itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang tidak kelihatan itu bisa menghasilkan pohon yang besar, agar supaya di pohon itu burung-burung bisa bersarang. Agar melalui pohon itu supaya banyak orang bisa diberkati. Melalui sawi itu banyak orang, si pemiliknya juga mendapat berkat. Ya. Nah, yang memberikan ilustrasi yang lain yaitu tentang para ibu-ibu kalau buat buat kue, supaya membuat kue dan kuenya bisa ngembang enak begitu, itu gimana caranya, saudara? Ada caranya nggak? Pakai baking soda, pakai Pakai yeast, ya toh, yeast apalagi, ya toh? Itu semuanya kan akarnya dari ragi kan, baking soda itu. Saking supaya keren namanya baking soda, yeast, ya kan? kalau Atau yeast, oke, yeast ya, yeast, itu ragi. Nggak kelihatan. Tetapi kalau itu sudah dicampur terus, kalau sekarang semuanya ada blender enak, zaman dulu orang mesti dicampur keringat kita juga, enak banget. Masih gitu ya. Sampai kapan kita itu berhenti untuk diuleni begini, saudara? Apa namanya? Sampai Adonan kalis, itu, sampai kalis. Yang disebut kalis itu apa sih? Kalis tuh kalau udah nggak lengket, Nggak jadi lengket. nggak lengket di mangkoknya atau jadi mengumpul satu sama lain. Jadi nggak Iya. sampai lengket. Jadi kalau betul-betul sudah kita begitu kan, sampai dia itu betul-betul seperti kayak ada lapisan yang mengkilap gitu, supaya kalau dipegang enak ya, itu bagus. Dan biasanya ditaruh dulu berapa jam, baru nanti terus di oven, saudara. Nanti jadinya bisa mengembang. Kalau dipegang bisa menul-menul begitu. Waduh, ini jadi nih, begitu. Coba, saudara pernah nggak membuat roti dan rotinya bantat? Oh iya, sering. Sering ya. Saya dulu pernah sering membantu mama saya buat roti. Masih kecil. Dia salah beli tepung. Kasihan sekali. Padahal dia buat roti itu tujuannya untuk hasilnya bisa sekolahkan anak-anak. Pernah suatu hari dia salah beli tepung, sudah diapakan saja, tetap kalau dia itu di oven nggak bisa mekar, nggak bisa mengembang. Dia itu buat kue seperti apem begitu, saudara. Diharapkan segedenya sekian, kalau di oven bisa mengembang gede sekian, tapi tetap sekian saja. Apa akibatnya kalau bantat seperti itu? Keras. Enak nggak dimakan? Tergantung. Kadang-kadang enak juga. Kadang enak ya. Iya. Siapa yang suka makan kue bantat selain Christina? Dia Bantat gosong lagi ya toh? Oh iya. Biasanya kalau kita sudah oven kue bantat itu saudara, dalamnya itu kerasnya minta ampun. Belum tentu mateng karena apa? Nggak mau ngembang. Jangankan dimakan manusia, dilemparkan anjing aja kain-kain. Iya saudara, tadi goyang gitu. Nah, dia mengatakan hal kerajaan surga itu seperti itu. Benih. Sebelum petani memasukkan benih itu ke tanah, apa yang dilakukan oleh para petani? Tanahnya mesti dibajak, mesti dibalik. Kalau ada batu, mesti dibuang. Kalau ada onak duri, mesti dicabutin, dan sebagainya. Mesti dikasih air yang baik. Sampai betul-betul tanahnya siap, baru benihnya ditabur. Nanti kalau benihnya sudah ditabur di tempat penyemaian begitu, sudah kelihatan besar-besar dipindahin.
supaya tidak terlalu rapat, supaya semuanya itu bagus, teratur, dan sebagainya. Untuk bisa sampai biji kecil menjadi sayur yang Anda beli di farmer market itu prosesnya panjang. Tetapi kalau tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari petani untuk fight, untuk berjuang menanam itu, saudara, dan begitu sudah ditanam belum kelihatan hasilnya apa-apa selama beberapa hari. Bahkan kalau dia sudah mulai kecambah, mulai besar sedikit, mesti dijaga supaya tidak ada hama dan sebagainya. Sampai dia betul-betul jadi, ada suatu proses yang panjang dari benih yang kecil. Tetapi bila benih yang kecil itu dirawat, saudara, maka dia akan menghasilkan tanaman yang besar yang memberkati si petani itu dan memberkati banyak orang. Sama juga dengan adonan tadi, di mana ibu-ibu yang bekerja berjeri lelah, terus dia yakin bahwa di dalamnya sudah ada ragi dengan ukuran yang cukup. Tapi ini perlu terus dicampur sampai betul-betul kalis, sampai betul-betul khamir. Supaya kalau betul-betul sudah tercampur dengan baik, maka begitu dia di oven, dia akan menjadi roti yang enak. Anak-anak tidak mengerti proses yang panjang itu. Tahu-taunya kalau anak-anak makan, ini roti tidak enak, keras. Atau ini rotinya enak. Anak-anak taunya itu. Tapi kalau sudah beberapa hari yang lalu ditanya, kemarin mama masak roti, ingat enggak? Yang mana ya? Minggu yang lalu tuh loh, rotinya yang merah itu enak. Kayaknya lupa tuh. Dilupakan nggak apa-apa, sebab roti yang bagus itu, yang bergizi itu sudah menjadi darah dan daging anak itu, saudara. Walaupun jerih lelah si ibu yang membuat roti begitu susah tiap hari untuk dimasak untuk keluarganya, dilupakan oleh anak-anaknya. Tapi anak-anak yang tumbuh besar menjadi orang yang dewasa, orang yang hidupnya bisa mandiri. Setelah mandiri dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu kebanggaan bagi seorang ibu, bukan? Seorang ibu akan sangat susah bila anaknya umur 15 tahun tapi tumbuhnya seperti anak umur 3 tahun. Susah nggak kita punya anak umurnya 20 tahun tapi seperti anak umur 2 tahun, nggak tumbuh-tumbuh. Susah setengah mati. Sebab apa? Dia tidak pernah bisa mandiri. Dia terus menjadi perhatian bagi si ibu ini. Begitu. Padahal si ibu merasa sekarang sudah waktunya lah, kita udah tua, anak-anak menjadi pengganti. Tapi kalau anak-anak kita secara jasmani tumbuh, tetapi secara mental tetap jadi anak-anak, orang tua pasti sedih, saudara. Nah, saudara, ini mengapa si Maria itu dipuji oleh Yesus, bahwa Maria mendapatkan bagian yang tidak mungkin diambil daripadanya. Sebab saudara, dia mengatakan, Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama seperti biji sesawi tadi, seperti ragi tadi. Hal kerajaan surga itu dimulai dengan Yesus hadir, Yesus memberitakan kebenaran Allah, Yesus memberitakan firman Allah, dan ada orang yang mengatakan, oke, kita coba berhenti sejenak dari semua kesibukan kita yang melelahkan. Duduk sejenak, dengar sejenak, renungkan sejenak, pikirkan secara mendalam, pikirkan. Sampai itu menjadi prinsip-prinsip hidup kita. Seperti kalau saudara belajar berpikir logis, saudara lupa sekarang ini ilmu berhitung. Saudara lupa bagi, kali, tambah, kurang, mungkin masih hanya yang ingat. Tapi yang sudah terlalu tinggi, seperti saya tadi katakan, saudara, kalkulus dan sebagainya, saudara lupa.
Tapi mengapa di perguruan tinggi terus terus belajar, walaupun banyak teori-teori itu kita sudah lupakan. Satu sudah tujuannya, supaya kita dididik pikiran kita itu berpikir logis, berpikir yang benar, berpikir yang analitis, berpikir yang kritis. Itu sangat penting sekali. Itu bedanya dengan orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan itu. Mengapa orang yang tertinggal? Banyak orang yang tertinggal itu, saudara. Kehidupannya seperti itu, seperti primitif, gak maju-maju. Apakah orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat terpencil, yang masih primitif itu mereka tidak pintar menurut saudara? Bisa membuktikan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pedalaman itu anak-anak yang bodoh karena mereka tidak punya gelar sarjana? Tidak. Ada seorang di Indonesia, seorang profesor doktor, namanya Yohanes Surya. Itu terkenal di Indonesia. Dia punya akademi Surya, saya lupa, di daerah Karawaci. Itu dimulai dengan begini, saudara. Dia pergi ke Papua, lalu dia minta dari beberapa bupati, dia mengatakan, berikan kepada saya anak-anak sekolah yang Anda anggap anak itu bodoh di sekolah. Dia bilang, berikan 5 saja. Lalu anak-anak itu dibawa ke Jakarta. Selama 1 tahun, saudara, anak-anak itu digembleng, diajari pakai training dia yang sekarang itu namanya terkenal gasing. Ya, namanya gasing. Digombleng dengan matematik. Wah. Lalu diikutkan olimpiade matematika. Saudara tahu, anak Papua itu jadi juara olimpiade. Juara 1 dunia. Oleh sebab itu, mungkin Olimpiade Indonesia itu ketinggalan jauh. Tapi kalau Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika itu nomor 1. Tiap tahun banyak sekali yang jadi juara. Ya, saya ingat tahun 2014. Oh bukan 2014. Iya, 2014 atau 2012. Salah satu keponakan saya jadi juara matematik Olimpiade di Korea. Wah, iya. Begitu. Kenapa, saudara? Ternyata anak-anak yang tinggal di daerah yang tertinggal itu bukan anak bodoh, anak tertinggal. Dan Yohanes Surya membuktikan otak mereka itu nggak banyak polusi, belum banyak terpakai. Jadi itu kalau digembleng begitu, itu hebat. Iya. Nah, di tangan bapak-bapak sebagai kepala keluarga, Yesus memberikan ilustrasi ini. Hal kerajaan sorga itu sama dengan seorang petani. Biasanya petani itu identik dengan bapak. Yang di tangan bapak-bapak itu ada benih yang tidak kelihatan seperti sesawi. Dan di tangan bapak-bapak, Anda dan saya sebagai bapak, maka biji sesawi itu kita apakan. Kalau kita tabur asal saja, pokoknya yang penting sudah saya tabur, maka mungkin sebagian besar ada yang jatuh di tanah yang beronak duri, berbatu-batu, jatuh di pinggir jalan, tidak ada gunanya. Mungkin sebagian kecil yang jatuh di tanah yang subur. Yesus ingin menggambarkan bahwa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, itu betapa besarnya. Karena Tuhan percayakan benih anak-anak dalam hidup kita. Tuhan percayakan kepada bapak-bapak benih kebenaran yang kalau itu disemai dengan baik, dirawat dengan baik,
itu akan tumbuh besar. Guru seumur hidup sampai pensiun tetap jadi guru. Tetapi bila seorang guru itu menabur dengan sungguh-sungguh, ternyata ada yang lahir guru yang baru, ada yang lahir insinyur atau engineer yang terkenal, ada yang lahir jadi gubernur, ada yang lahir jadi bupati, ada yang lahir jadi profesor, ada yang lahir jadi presiden. Begitu. Presiden tidak melahirkan presiden. Presiden tidak melahirkan guru, tapi guru bisa melahirkan presiden. Hebat ya. Bapak bisa melahirkan anak-anak yang hebat, yang hidupnya digambarkan seperti biji sesawi tadi, yang nanti kalau sudah tumbuh besar, dia akan memberkati banyak orang di sekitarnya, termasuk si petani itu sendiri. Dimulai dari mana, saudara? Apa langkahnya? Firman Tuhan mengatakan, dari Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan. Permulaan apa? Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Kalau saudara teliti orang-orang yang sukses, saudara akan kaget bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang besar, saudara teliti kehidupan Thomas Alva Edison, Martin Luther King, atau saudara teliti presiden-presiden Amerika yang hebat-hebat, yang dulu terkenal, sampai yang terakhir, orang Amerika nggak terlalu suka dan kurang menghargai, tapi dunia sangat menghargai dia. Dan dia seorang guru sekolah minggu sampai sekarang. Tapi saya dengar dia sudah punya sakit yang berat ya. Siapa? Tahu nggak? Jimmy Carter. Oh, itu kalau ada konflik di dunia, Amerika suka kirim dia. Di Amerika sendiri, dia tidak dipandang sebagai apa? Presiden yang wah, membuat ekonomi Amerika hebat. Tetapi di luar negeri, dia ini presiden hebat. Walaupun jadi presiden, ternyata dia itu juga guru sekolah minggu. Tidak jadi presiden, pensiun, masih tetap guru sekolah minggu. Karena dia tahu, saudara, bahwa orang-orang hebat di dunia ini dibentuk dalam tradisi disiplin rohani dengan ditaburi benih firman Tuhan. Kenapa Amerika bisa menjadi negara yang demikian hebat sekarang ini, menginspirasi banyak negara-negara di dunia? Kalau saudara baca pertama berdirinya Amerika, saudara, saya ketika baca saya terharu sekali. Founding father, pendiri-pendiri negara ini, sebelum mereka merancang konstitusi Amerika, sebelum diputuskan ini menjadi undang-undang, apa yang terjadi? Ternyata mereka berdoa, mereka berpuasa, supaya rancangan undang-undang yang mereka susun itu, mereka diberi hikmat, supaya ini sungguh-sungguh menjadi undang-undang negara yang bukan cuma beberapa saat, nanti direvisi lagi, berapa saat, direvisi lagi terus, direvisi, seenak udele sendiri oleh para legislator itu. Dan rancangan undang-undang Amerika itu, saudara, itu banyak ditiru oleh bangsa-bangsa lain. Satu-satunya mata uang di dunia di mana di dalamnya ada tulisan "In God We Trust" itu cuma Amerika. Mengapa? Supaya setiap orang yang pegang dolar, orang itu diingatkan bahwa ini cuma kertas sebagai bentuk tukar, nilai tukar, supaya jangan sampai begitu Anda yang punya restoran lalu kepingin beli komputer, oke, bawa satu masakan besar begitu, komputer harganya berapa? $500. Oke, tak tuker ini $500.
pakai tukar dengan uang. Tetapi si pendiri negara ini sadar bahwa ini uang ini cuma kertas untuk nilai tukar uang. Ini tidak boleh dijadikan ilah, tidak boleh dijadikan Allah yang disembah. Oleh sebab itu mereka menuliskan supaya setiap orang yang pegang itu membaca in God we trust, cuma Allah, kepada Allah yang kita percayai, bukan kepada uang. Tapi lihat Amerika sekarang, saudara. Banyak orang mengatakan Amerika kalau tidak hati-hati, Amerika itu sudah menjadi barang lalu yang ditinggalkan. Seperti speedboat, kalau saudara tahu, speedboat yang lari kenceng mendahului kapal-kapal yang lain, mesinnya mati. Begitu mesin mati, speedboat berhenti nggak? Enggak. Dia masih gas gitu walaupun mesinnya mati. Tapi pelan-pelan mati, berhenti. Sehingga apa yang ngetren di Amerika itu mendunia, apa yang ngetren di Amerika mendunia, termasuk yang buruk-buruk juga. Mengapa, saudara? Sebab negara ini memang dulunya didirikan oleh pemimpin-pemimpin besar yang menjadi mercusuar. Begitu. Seperti biji sesawi tadi. Ibu-ibu ini bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga disinggung oleh Yesus. Kalau perempuan itu membuat roti yang dipakai untuk ngurusi keluarga, itu tidak mudah. Itu belum betul-betul memerlukan kerja keras supaya raginya itu tersebar secara merata sampai kamir, sampai kalis. Supaya nanti kalau jadi roti itu bisa memberkati seluruh keluarga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu juga, begitu kerajaan sorga itu masalah kebenaran. Betapa banyak sekarang ini orang mengorbankan benih-benih kebenaran, benih-benih kehidupan untuk mengejar hal-hal yang sifatnya fana. Jadi kalau saudara bisa melihat ini, saudara bisa membandingkan konflik antara Maria dan Marta. Maria mengkhawatirkan hal-hal yang memang perlu untuk perut. Marta mengkhawatirkan itu, mengejar itu supaya jangan malu dilihat orang. Tetapi Marta duduk di kaki Yesus, sebab dia tahu waktunya nggak banyak. Tiap hari kita sudah terlalu sibuk. Ayo, sebab ini masalah hal kerajaan surga. Saudara, kadang istri saya suka mengeluh. Cerita sedikit ya Bu Lilis. Gitu. Sebagai dokter, sejak dari Indonesia sampai sekarang dia itu selalu meneliti, memikirkan kenapa ya di bagian kalau dia sudah sakit itu, wah, kadang kalau dia mengeluh gitu saya nggak tega sebab memang sakit. Saya kadang mijiti juga tidak terlalu kuat. Kemarin saya berikan hadiah untuk mesin pijit, ya pakai gini, ini tidak ngefek, percuma katanya begitu. Sudah diteliti sampai di dosen-dosennya dia, yang di Jogja sampai di Jakarta juga sampai di sini. Dokter belum bisa menemukan, kecuali cuma beberapa orang mengatakan, ya mungkin sudah mengalami keropos tulang kali. Ada bagian tulang yang terjepit. Kenapa? Lalu istri saya mengatakan, ya zaman itu aku dilahirkan dari bapak dan ibuku guru. 55 tahun yang lalu, saudara bisa bayangkan profesi guru itu, waduh, hidupnya sangat minim. Gak pernah mengecap susu. Untuk tambahan dari apa kalau mau minum? Ada yang tahu? Tajin. Air beras. Ya, jadi istri saya seperti itu. Tubuhnya tidak maksimal. Sama.